Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sholal bardaini dakhala jannah. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah dan maunya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih dudukan kita di tempat yang paling mulia, tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu perintah daripada perintah Allah, yaitu sholat, dan bisa kita belajar meniru-niru bagaimana mencontoh cara-cara ubudiyah baginda Rasulullah SAW, cara beribadahnya baginda Rasulullah SAW, yaitu sholat yang 5 waktu dengan berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama di dalam majlis yang mulia ini, bagaimana agar kemuliaan ini tertanam di dalam hati kita. Maka kita sejenak belajar mempraktekkan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mafhum ayat. Apabila kita ini selesai sholat, maka berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya, karena waktu ini dibandingkan dengan waktu ibadah kita, terutama sholat ini, lebih banyak waktu di luar sholat. Maka Allah perintahkan ketika kita selesai sholat, fazkurullah zikron kasiro, maka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini sedang belajar kita, duduknya bagaimana, berdirinya, jalannya, berbaringnya bagaimana. Ini senantiasa hati kita ada ta'aluk, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini hati kita ini ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti hati kita akan ada kesakinahan, akan ada ketenangan. Ya, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, tetap bagi orang yang beriman ini tidak merasa gelisah. Karena semua ini kehidupan dunia adalah ujian. Apabila ini ujian kita ini lulus, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka bagaimana dalam majlis ini kita satukan hati kita, Pak. Satukan hati kita, bagaimana melatih hati kita hubungkan dengan Allah. Walaupun mungkin kami di sini berdua ini dengan tunarungu, ya, menyampaikan sepatah dua patah kata, jangan melihat daripada yang menyampaikan, karena kami ini sedang belajar. Tapi lihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah masuk ke dalam hati kita, maka kita akan merasa dalam diri kita ini tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa hakikatnya kita ini. Maka apabila dalam majlis ini, oh saya sudah tahu, oh saya sudah punya, sudah memiliki segalanya, dirinya merasa milik diri sendiri, maka hakikatnya kebesaran Allah terhijab, terhalang, sehingga susah untuk memasukkan keyakinan setiap hari ini, selalu ini, yang dilihat, yang dipandang, yang didengar, yang dibicarakan. Ini kalau kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan nyaman. Ya. Terutama kita duduk dalam majlis ini,
Maka lagi dan lagi kita belajar bagaimana kita ini untuk sama-sama belajar bagaimana ini nanti saudara kita yang tidak bisa dengar, ini kalau nggak lihat dia Pak dipanggil dia nggak nyamperin itu. Ya. Tapi kalau lihat baru digini baru dia bergerak. Tapi kalau nggak di hadapan kita nggak bisa bergerak dia. Nah, tapi ini dia sudah salah satu ada daripada kemuliaannya. Allah pelihara pendengarannya, Allah pelihara dari para pembicaraannya, tidak mendengarkan hal-hal yang maksiat, tidak membicarakan yang maksiat. Nah ini maka lihat kebesaran Allah, jangan lihat daripada kekurangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluknya dengan sempurna, tidak ada yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, maka kita mau belajar ini apa yang mau disampaikan oleh saudara kita, insyaallah Pak ya. Nah, boleh. Nah, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jadi beliau sampaikan secara mafhumnya ini. Jadi bagaimana Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim ini ada dalam keyakinan diri kita. Jadi apabila ini tiga sifat saja, ini sifat Allah ada dalam keyakinan kita, bukan dalam pendengaran, dalam pembicaraan, tapi tertanam dalam keyakinan, maka pasti dan pasti kita ini bergerak. Jangankan fisik kita, hati kita pun ini akan bergerak, tidak sembarangan. Karena Allah punya sifat Sami, Maha mendengar. Didengar kita pembicaraan kita ini. Jangankan pembicaraan kita, fuad kita nih, hati kita ini, Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna syam'a wal basar wal fuad. Pendengaran, pembicaraan, penglihatan, dan hati kita ini akan ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi dan lagi kita ini belajar bagaimana meyakini. Bukan menambah-nambah semata ilmu hari tiap hari, tapi keyakinannya tidak bertambah, maka ilmunya akan menimbulkan kesombongan nanti. Akan membanggakan dirinya paling hebat. Apabila ini keyakinan sifat tadi ini dia, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka pasti dan pasti kita beramal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah tanamkan sifat yang tidak sifat tadi, tiga sifat ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Pasti dan pasti gerakan kita ini 24 jam akan dipantau terus. Mana sentralnya itu? Ada dalam kalbu, ada dalam hati kita. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah ciptakan daripada matahari, bulan,
kemudian sungai-sungai, lautan, pohon-pohonan, rumput-rumputan, Allah yang menciptakan, Allah yang Maha Esa. Nah ini keimanan, Pak. Jadi kalau kita ini tidak tertanam ke dalam hati kita ini, seolah-olah itu rumput tumbuh sendiri dengan sendirinya, sungai mengalir dengan sendirinya kalau menggunakan akal, air turun ke yang lebih rendah. Tapi kalau dengan kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita ini, semuanya tidak ada yang terlepas daripada kudratnya Allah, dari ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan satu butir saja ini debu yang bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain ini tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bergeser. Nah inilah Pak. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih banyak daripada yang ada dalam Al-Quran. Semuanya ayat-ayat kuasanya Allah SWT. Apabila masukkan ke dalam hati kita ini dengan gerakan saja Pak. Orang-orang dulu itu nggak ada pengajian, nggak ada pesantren, nggak ada sekolah, apalagi perguruan tinggi. Tapi dengan mendengarkan akhlak-akhlak, melihat akhlak-akhlak orang yang dicontohkan, yang ditokohkan, mereka itu paham. Dulu Pak, saya masih kecil nih di kampung. Orang untuk menyatukan orang saja itu nggak pakai speaker, nggak ada speaker. Apalagi pakai HP, nggak ada, pakai WA nggak ada. Tapi dengan isyarat saja, dengan kentongan berapa itu dikabarkan, satu kentongan tandanya apa, dua kentongan apa tandanya, orang langsung kumpul. Tapi hari ini Masya Allah, azan dikumandangkan, tanda itu waktu sholat sudah datang. Tapi masih belum ada kekuatan. Ini tandanya, ini mahalnya, ini iman, mahalnya agama. Nanti akan terasa ketika kita sakaratul maut. Hari ini kita seolah-olah ini ibadah kita ini menghambat daripada keperluan-keperluan kita, pekerjaan kita dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi nanti suatu saat ketika sakaratul maut akan merasa penyesalan-penyesalan yang tidak ada ujungnya. Maka mari sama-sama kita belajar daripada bagaimana kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita ini. Nah, maka insya Allah lanjut. Beliau sampaikan dalam mafhum hadis, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut contoh Rasulullah SAW, maka dunianya dia sukses, kuburnya dia sukses, akhiratnya dia sukses, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga, tapi sebaliknya orang yang ingkar, orang yang tidak taat, orang yang maksiat, maka dunianya dia gagal. Walaupun kenyataan mungkin dunianya banyak, hartanya banyak, pangkatnya dia tinggi, tapi dia tidak taat, ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunianya gagal. Ya, kuburnya dia gagal. Karena yang ditanya nanti di akhirat bukan harta, bukan jabatan, tapi marrobuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Akan seperti itu ditanya. Maka dia sampaikan, ketika dia ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya gagal, di kuburnya gagal, akhiratnya gagal, bahkan ditarik, diseret masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu sifat para sahabat, beliau sampaikan dalam mafhum hadis. Jadi barang siapa yang di akhir hayatnya dengan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalimat ini mudah diucapkan, sampai beribu-ribu kali kita bisa mengucapkan. Tapi nanti ketika sakaratul maut bukan ucapan,
Yang bisa menyelamatkan kalimat ini adalah hakikat yang masuk ke dalam hati kita, ruhnya daripada kalimat la ilaha illallah. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Mampu mengucapkan kalimat itu bukan karena dizikirkan banyak-banyak, tapi diyakinkan bukan hanya sebatas itu. Maka kata Rasulullah SAW bagaimana dalam mafhum hadis, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanan, ada Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Kata Rasul, qalu aksiru min qouli la ilaha illallah. Jadi di lawan bicara, berhadapan. Artinya apa? Menanamkan ketika berhadapan itu bukan menjikirkan, tapi menanamkan keyakinan, la menafikan ilah. Nah, ini banyak-banyak ilah-ilah ini, Tuhan-Tuhan yang dalam hati kita ini, pekerjaanlah, keperluan-keperluannya, seolah-olah dia yang bisa menyelamatkan kita. Dialah yang menyelamatkan keluarga kita. Nah, ini dibongkar ini dengan kalimat ini, dihancurkan, diluluhkan ini dengan la, nafikan semuanya. Kemudian isbatkan illallah, hanya Allah. Nah, apabila ini kalimat inilah yang akan bisa memanfaatkan diri kita ini dunia sampai akhirat, menyelamatkan diri kita dunia sampai akhirat, karena la ilaha illallahnya ini bukan hanya dijikirkan, bukan hanya dilafalkan, atau bukan hanya dilukis dengan tulisan-tulisan yang bagus, tapi diukir di dalam hati. Hari demi hari diukir terus, diperbaharui terus, diservis terus. Sehingga nanti la ilaha illallah ini seolah-olah menjadikan kendaraan hidup, tidak merasa gelisah, hidup tidak merasa tidak nyaman. Orang beriman seperti itu. Sakit, sehat, sempit, longgar, dia ada kebahagiaan dalam hatinya. Ini sahabat. Ini salah satu sifat dari para sahabat, bagaimana sahabat ketika ini Bilal bin Rabah, ketika dia ini ada secara duniawi dia mendapat ancaman, dapatan siksaan, tapi ada dalam kebesaran Allah dalam hatinya, maka dia merasa tenang. Kalau kita ini Masya Allah di dunia saja, ya, rumah megah, makanan enak, tidur enak, kadang-kadang hidup masih gelisah. Kenapa? Karena agama belum masuk ke dalam diri kita. Sahabat masuk agama ke dalam hatinya, maka agama yang mengatur. Waktu, harta, dirinya diatur oleh agama. Nah, bisa sampaikan tadi, orang yang ucap dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Jadi keuntungan daripada sholat, ini orang sholat berjamaah, gitu kan? Nah, ini sudah pada kita pahami, tapi ini gerakan Pak yang kita pahami. Ya, mungkin hafal hadisnya sudah pada hafal, tapi gerakan, ketika satu gerakan saja ini, gerakan yang bila gerakan kemudian masuk ke dalam hati kita, kesan ta'asur fil qalbinya ada, maka akan terbelesit di dalam hati kita ini gerakan. Ucapan la ilaha illallah dia begini. La ilaha illallah, tapi masuk ke dalam hati kita. Tapi kita ngucapin la ilaha illallah tidak masuk ke dalam hati kita, nggak ada manfaatnya. Tapi kita dengan gerakan saja. Inilah kebesaran-kebesaran Allah yang harus kita masukkan dengan gerakan. Jangankan dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan hewan. Bagaimana cerita wali-wali, para kekasih-kekasih Allah. Melihat rumput yang sedang sepoi-sepoi, itu nampak dia berzikir. Tapi kalau mulut kita, karena ada angin kan. Nah, maka beliau sampaikan keuntungan daripada sholat berjamaah. Dengan berjamaah, maka dosa-dosa kita akan digugurkan, pahalanya akan menjadi berlipat-lipat ganda. Kemudian Allah berikan keberkahan-keberkahan, keuntungan-keuntungan daripada sholat berjamaah. Nah, ini para sahabat juga meyakini bagaimana ini senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat
mengkhawatirkan nih, sampai bagi Rasulullah SAW orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah kita ini bagaimana nih? Masih hidup, tapi kalau nggak berzikir, nah kata Rasulullah sama dengan orang yang mati. Nah nah ini kalau dikesan adalah kita nih hidup mati, ya bagaimana matinya, gitu. Nah, maka inilah tanamkan. Kata Rasulullah SAW, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti halnya orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir berarti hidup. Para wali-wali Allah hakikatnya ahli-ahli zikir, ahli-ahli ibadah, walaupun mati hakikatnya dia hidup. Kalau kita ini dohirnya hidup, bergerak, matanya melihat, telinganya mendengar, mulutnya bicara, tapi hatinya, nah ini. Maka kita lagi dan lagi bagaimana, karena zikir ini hakikatnya ada amalan hati. Sebagaimana kita sholat tadi ini, nah kalau salah satu saja ini gerakan salah satu ini dari pembicaraannya, gerakannya ada, tapi hatinya tidak ikut. Dia sholat subuh, tapi nggak niat hatinya sholat subuh, jadi nggak sholatnya. Sah nggak sholatnya? Tidak. Nah ini kesempurnaan iman ada dalam sholat. Maka kita bagaimana ini membawa sifat-sifat sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari gerakan takbir sampai salam, dipantau terus. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi nanti ini akan mengagungkan sholat, akan betul-betul dengan sholat. Sehingga kita ini dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, maka hati kita ini hidup terus, selalu hidup terus. Nah itu sehingga nanti ketika ada kelalaian langsung sahabat dulu sama, Pak. Ya Rasulullah, bagaimana ketika aku ini lupa pada Allah? Maka ingatkan lagi, kata Rasulullah. Bagaimana hati saya ini putus dengan Allah? Sambungkan lagi, hubungkan lagi, terus begitu. Apalagi kita, ya, dengan melihat saja, dengan mendengar saja, bicara saja, sudah hatinya sudah lain lagi. Itu sholat bacaan doa-doa, masih hatinya kemana-mana. Itu amalan ibadah. Tapi kalau bicara dunia bagaimana itu? Masya Allah. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Harus betul sungguh-sungguh. Bicara agama saja, ucapan-ucapan thayyibah saja yang baik, kadang hatinya kemana-mana. Apalagi bicara, misalkan ngobrol-ngobrol dunia. Udah kemana-mana hatinya. Nah inilah fungsi daripada bagaimana kita ini, apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti halnya orang yang hidup dengan orang yang mati. Beliau sampaikan juga sifat para sahabat ini, ada sifat saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan. Nah, ini beliau sampaikan orang yang bertemu, kemudian ucapkan salam, berjabat tangan, kemudian dengan senyuman, maka dosa-dosanya berguguran. Nah ini Masya Allah, luar biasa nih hari ini kita, Masya Allah. Ini jangan terlalu dengan kondisi seperti ini sehingga kita nih Masya Allah dengan saudara saja nggak bisa senyum, dengan saudara saja kadang-kadang kita nggak ada sifat saling menghormati. Nah ini suasana seperti ini kita jangan terpengaruh, tapi tetap aman walaupun kita ini seperti ini, ya tetap kita harus ada salah satu mungkin bisa diamalkan, seperti misalkan ucapin salam, misalkan dengan sapaan masih bisa. Jadi bukan alasan seperti ini kita sehingga nanti sunnah-sunnah semakin hari semakin pudar. Nah sehingga nanti kekuatan Islam ini dalam amal agama ini nanti semakin melemah, maka doa Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat tidak Allah kabulkan, pertolongan tidak Allah berikan kepada kita. Ini dengan apa? Dengan asbab kita juga meninggalkan amalan-amalan bagi Rasulullah. Maka insya Allah kita yakini di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ini ada keuntungan. Maka harus yakin dengan perkara ini. Maka itu tadi sahabat saling memuliakan, saling menghormati, tidak melihat itu orangnya atau orang kaya, orang miskin, atau orang kampung, orang kota. Ketika bertemu dia ucapkan salam. Ketika bertemu dia sambil sapa.
beliau sampaikan ini juga sifat para sahabat, antaranya yaitu Allah tidak melihat daripada rupa dan harta, tapi Allah pandang daripada hati, hati dan amal. Nah inilah sedang praktek nih Pak di luar sholat nih, hati duduk dengan ikhlas, mendengarkan dengan ikhlas, inna sholati wa nusuki. Nah ini prakteknya sekarang di luar sholat. Nah ini maka Allah kasih ilmu-ilmu baru, kasih semangat dalam hidup, kasih daripada keimanan yang semakin kuat. Jadi kita inilah, maka sering-sering Pak di masjid ya, biar nanti ini sifat-sifat kesombongan kita ini Allah buang, karena sifat-sifat di masjid ini akan bentuk seperti sifat para malaikat, ketaatan. Ini kita banyak ingkar gitu kan, orang ingkar tadi beliau sampaikan akan diseret masuk neraka, tapi orang taat Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sedang belajar ini Pak, bukan mengajari bapak-bapak di sini, sedang belajar bergerak barangkali dalam langkah-langkah kami ini yang dipandang Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab hidayah. Begitulah dulu baginda Rasulullah SAW melatih, membina para sahabat ini, bukan untuk banyak-banyak duduk di tempat, tapi sebagian ada yang bergerak sampai ke berbagai negara, sehingga wasilah atau asbab mereka ini menyampaikan sampai kepada kita. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar, nikmat yang besar perlu disyukuri oleh kita. Bagaimana mensyukurinya? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jalankan, apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Insyaallah. Nah, ini sifat para sahabat juga ini beliau sampaikan sepagi sepetang. Nah, ini di jalan Allah maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, itu kan. Nah, ini ke masjid juga ini di jalan Allah, ke majelis ilmu juga di jalan Allah. Maka ketika ada jalan Allah, maka ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik katanya daripada dunia beserta isinya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, karena kami ini sedang belajar, tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat-sangat mungkin banyak kekurangan, banyak daripada kelemahannya. Mohon maaf.